Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bika maratan ukhra fi qanatina. Welcome back to our channel. Pada video sebelum ini, kita dengarkan detik-detik sahabat Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Nabi bertakbir menyambut keberkahan ini. Setelah Umar bin Khattab bergabung dalam barisan umat Islam pada tahun ke-6 kenabian, dakwah yang sebelumnya dilaksanakan bil sir, sembunyi-sembunyi, berubah jadi terbuka. Begitulah seterusnya Umar menjadi sahabat dan dekat dengan Nabi, mendapat gelar Al-Faruq yang artinya pembeda. Umar bin Khattab mampu membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil, sangat tegas memberikan hukuman bagi orang yang berbuat keburukan dan melanggar aturan. Umar bin Khattab dikenal memiliki kecintaan pada Nabi yang dalam, sampai pada saat mendengar kabar wafatnya Nabi SAW, Umar syok kemudian berdiri dan berkata, "Sesungguhnya beberapa orang munafik menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Sesungguhnya dia tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Tuhannya, seperti yang dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya. Demi Allah, ia benar-benar akan kembali. Barang siapa yang beranggapan bahwa ia wafat, kaki dan tangannya akan aku potong." Abu Bakar yang mendengar kabar tersebut bergegas kembali dari Madinah. Ia menjumpai Umar sedang menahan kaum muslim yang lain, kemudian mengatakan, "Saudara-saudara, barang siapa mau menyembah Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan selalu tak akan pernah mati." Abu Bakar mengingatkan pada pemeluk Islam termasuk Umar yang sedang terguncang bahwa Nabi, seperti halnya mereka, adalah seorang manusia biasa. Abu Bakar kemudian membacakan ayat dari Al-Quran dan mengingatkan kembali kepada ajaran yang diajarkan Nabi, yaitu kefanaan makhluk yang diciptakan. Setelah peristiwa itu, Umar sadar. Sepeninggal Nabi SAW, Abu Bakar menjadi pengganti pemimpin umat Islam, menandai masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, selain menguatkan posisi politik pemerintahan, juga mulai diinisiasi pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Karena usai Perang Yamamah, yakni memadamkan perlawanan Musailamah Al-Kadzab, banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam pertempuran. Sekitar 2 tahun kepemimpinan, diperkirakan pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, Khalifah Abu Bakar jatuh sakit dan tidak kunjung sembuh. Beliau meninggalkan wasiat, pemimpin selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Maka sepeninggal Abu Bakar, Umar ditunjuk untuk menggantikan sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Berikut ini adalah pidato pertama yang disampaikan Umar saat diangkat sebagai khalifah. "Allahumma inni sadidun falayinni, wa inni dhaifun faqawini, wa inni bakhilun fasakhoni." Aku hanyalah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah Abu Bakar, aku enggan memikul tanggung jawab ini. Ya Allah, aku ini sungguh keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, aku ini sangat lemah, maka berikanlah kekuatan. Aku ini bakhil, kikir, jadikanlah aku dermawan, bermurah hati. Khalifah kedua Umar bin Khattab yang lebih memilih dengan sebutan Amirul Mukminin menyampaikan, "Iqra'ul Quran ta'rifu bihi wa'malu bihi takunu min ahli wazinu anfusakum qabla an tuwazinu wa tuzinu lil ardil akbar yama ta'riduna 'ala Allahi la takhfa minkum khafiyah innahu lam yablighu haqqan di haqqan
ayat ta'a fi maksiatillah. Ala wa inni anzalta nafsi mimma lillahi bimanzilatin waliyul yatim. Bacalah Al-Quran, dalami dan bekerjalah dengannya. Jadilah salah satu umatnya. Timbang dirimu sebelum menimbang. Hiasi dirimu untuk persembahan terbesar pada hari ketika kamu akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan aku menurunkan diriku dari kekayaan Allah dalam status sebagai wali yatim piatu. Jika kalian puas, maka akan diampuni. Jika kalian miskin, maka akan makan enak. Allah telah menguji kalian dengan diriku dan menguji diriku melalui kalian. Sepeninggal sahabat-sahabatku, sekarang aku ada di tengah-tengah kalian. Tidak ada persoalan kalian yang harus aku hadapi lalu diwakilkan kepada orang lain kecuali kepadaku. Dan tak ada yang tak hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau berbuat baik, akan kubalas dengan kebaikan. Tetapi kalau berbuat jahat, terimalah bencana yang akan kutimpakan. Dalam versi lain pidato yang disampaikan Umar bin Khattab terdapat dalam kitab Hayatus Sahabah. Pada suatu hari, di tengah orang-orang yang tengah berkumpul, Umar bin Khattab naik ke mimbar. Ia memulai dengan pidato, memuji Allah lalu bersalawat kepada Nabi SAW. Umar lalu berkata, "Jamaah sekalian, ketahuilah, dulu aku hanyalah pemuda yang menggembala kambing-kambing milik bibi-bibiku dari Bani Makhzum. Dari situlah aku diberi upah kurma dan anggur kering untuk makananku setiap hari. Maka hari ini pun aku tak lebih dari seorang penggembala. Sampai kapanpun aku hanyalah seorang penggembala kambing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Usai salam, Umar lantas turun dari mimbar. Hanya itu saja yang disampaikan dalam pidato pertamanya. Singkat, padat, dan membuat bingung banyak orang. Banyak sahabat yang bingung dengan pidato singkat tersebut. Dari sekian banyak sahabat yang bingung, terdapat Abdurrahman bin Auf yang memberanikan diri untuk mendatangi Umar dan bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, aku mau mengatakan, sungguh pidatomu tadi tidak membuatku mencelamu sama sekali. Tapi aku ingin bertanya, mengapa hanya itu yang Anda sampaikan?" Maka Umar menjawab, "Kamu tahu mengapa aku berkata begitu?" "Tidak, saya tidak mengerti," jawab Abdurrahman bin Auf. "Jadi seperti ini. Sebagai manusia biasa, aku juga memiliki nafsu. Ketika aku menyendiri, nafsuku berkata kepadaku, 'Engkau ini seorang Amirul Mukminin, maka siapa lagi yang lebih utama darimu?' Begitulah kira-kira nafsuku berharap agar aku menjadi orang yang sombong. Maka, agar aku tidak sombong, aku harus menyadari jati diriku, yang tidak lain adalah seorang penggembala kambing." Subhanallah, ternyata pidato singkat yang membuat para sahabat bingung tersebut tidak lain adalah cara Umar bin Khattab yang kala itu menjadi Amirul Mukminin menurunkan ego dan nafsunya. Bahwa setinggi apapun pangkat dan jabatan, tidak lain sebenarnya dia, kita, mereka, atau siapapun adalah manusia biasa seperti yang lain. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.